Energy sovereignty, Venezuela, the petro state. Negara-negara dengan penghasil minyak dunia seringkali dikaitkan dengan istilah petrostat, di mana petrostat ini merupakan negara yang perekonomiannya sangat bergantung dengan produksi minyak mentah dan atau gas alam, dengan ciri khas pada ketergantungan fiskal terhadap devisa asing dari ekspor minyak. Namun tidak semua negara penghasil atau produsen minyak dan gas dapat dikategorikan sebagai petrostat karena tidak menggantungkan ekonominya pada produksi minyak mentah dan gas alam. Venezuela merupakan salah satu negara petrostat, di mana Venezuela menggantungkan perekonomiannya dengan produksi minyak dan gasnya. Di Venezuela sendiri, minyak pertama kali ditemukan pada tahun 1912 di Mencrem. Dan pada tahun 1922 terjadi ledakan minyak yang luar biasa di sebuah lapangan Maracaibo Bas, sehingga menghasilkan ratusan ribu barel per hari dan membuat produksi tahunan meledak selama 1920-an yang awalnya sejuta barel menjadi ratusan juta barel, sehingga menjadikan Venezuela berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat dalam produksi total pada tahun 1929. Venezuela memegang pasokan minyak mentah terbesar di dunia, dan produksi minyak bumi merupakan sebagian besar ekspor negara Venezuela. Produksi minyak terbilang stabil pada masa pemerintahan Chavez, namun jatuhnya harga minyak menjelang akhir 2014, setahun setelah meninggalnya Presiden Chavez pada masa pemerintahan Presiden Maduro, menghancurkan ekonomi Venezuela yang berjuang bergantung pada minyaknya. Dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Venezuela mencapai tingkat krisis pada tahun berikutnya dengan pendapatan domestik bruto menyusut hampir 6% dan inflasi melonjak dan menurunnya produksi minyak dari tahun ke tahun. Venezuela sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk pendapatan minyaknya. Venezuela mengirim sekitar 41% dari ekspor minyaknya ke Amerika Serikat. Namun pada Januari, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak milik Venezuela yaitu PDVSA dengan menghasilkan atau mengatakan hasil pembelian minyak Venezuela sekarang akan ditahan dari pemerintahan Maduro. Tetapi Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Stephen mengatakan perusahaan dapat menghindari sanksi dengan mengakui pemimpin oposisi Mr. Guaido. Hingga pada November 2022, produksi minyak mentah Venezuela berada di angka 656.000 barel per hari. Tercatat pada tahun 2016, Venezuela menempati nomor pertama sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbanyak di dunia, yaitu menyentuh angka 300 miliar barel. Dan diperkirakan Venezuela dapat memproduksi sekitar 113 miliar barel hingga tahun 2100 jika mempertahankan tingkat produksi sebanyak 3,7 juta barel per harinya. Dan hingga 2100 hanya menggunakan 40% dari cadangan minyak tersebut dan meninggalkan sekitar 186 miliar barel cadangan di bawah tanah. Adapun jumlah cadangan gas alam Venezuela, di mana data yang dikeluarkan oleh OPEC pada tahun 2021 yang bersumber dari Annual Statistical Bulletin 2022 menyebutkan bahwa total cadangan gas alam Venezuela mencapai 5,5 triliun meter kubik, yang dapat dilihat sebagai data berikut. Adapun konsumsi minyak Venezuela pada tahun 2021 dilaporkan sebesar 288.943 barel per hari, dan angka ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 277.043 barel per harinya. Adapun konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 834.860 barel per harinya. Ekspor minyak tahunan Venezuela dilaporkan sebesar 447.820 barel per hari pada tahun 2021. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya yaitu 486.790 barel per harinya untuk tahun 2021. Kemudian rata-rata ekspor tahunan mencapai 1.557.655 barel per hari dari tahun 1980 hingga 2021.
Kemudian angka tertinggi ekspor tertinggi pada Venezuela mencapai 2.243.900 barel per hari pada tahun 1998. Kemudian rekor terendah mencapai angka 447.820 barel per hari pada tahun 2021. Adapun pemetaan aktor pada kasus ini, yang pertama ada aktor domestik, di mana ada Presiden Hugo Chavez yang merupakan Presiden Venezuela pada tahun 1999 hingga 2013. Kemudian selanjutnya ada Presiden Nicolas Maduro yang merupakan Presiden dari Venezuela pada tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian ada aktor luar negeri yaitu Presiden Donald Trump yang merupakan Presiden dari Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021. Tindakan nyata para aktor. Yang pertama, Presiden Hugo Chavez. Revolusi Bolivarian. Revolusi ini menentang kebijakan yang dibuat oleh Barat, yang salah satunya kebijakan pasar bebas dan penghapusan pola kebijakan neoliberalisme yang mendominasi ekonomi Venezuela, yang mana membuat masyarakat semakin terpuruk dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama Alternative for Latin American and Caribbean yang merupakan bentuk kerjasama regional di kawasan Amerika Latin. Kerjasama ini dibentuk atas dasar perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat di Amerika Latin, di mana ALBA menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip neoliberalisme, yakni saling melengkapi, tidak berkompetisi, dan sekaligus menjadi penyeimbang kerjasama kawasan yang telah ada. Selanjutnya, aktor dari Presiden Nicolas Maduro melanjutkan dan memanfaatkan ALBA untuk melawan intervensi dari Amerika Serikat, di mana Maduro meningkatkan balance of fear negara ALBA terhadap Amerika Serikat, seperti halnya yang ditulis oleh Maduro kepada warga negara Amerika Serikat dengan menegaskan bahwa Venezuela bukan ancaman bagi negara manapun. Justru Venezuela menganggap Amerika Serikat mengeluarkan Executive Order 13.692 yang merupakan ancaman bagi Venezuela dan negara Amerika Latin dan Karibia. Selanjutnya adalah aktor dari Amerika Serikat, yakni Presiden Donald Trump. Ancaman intervensi militer. Ancaman ini diumumkan langsung oleh pemerintah Trump di sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 11 Agustus 2017 lalu. Poin yang kedua, Executive Order, yang berisikan larangan segala bentuk transaksi dengan pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak Venezuela. Tekanan diplomatik terhadap Presiden Venezuela termasuk menjatuhkan sanksi kepadanya, pejabat senior, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan tekanan terhadap cara jas. Amerika Serikat juga secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Juan Guaido yang merupakan oposisi Maduro. Dalam masa pemerintahan Trump terus dan menyiapkan argumen untuk mengakui Guaido sebagai pemimpin sah dari Venezuela. Oposisi Venezuela dalam masa pemerintahan Maduro, Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya menyatakan pemimpinan Maduro tidak sah. Teori yang kelompok kami ambil adalah teori realisme, di mana teori realisme ini merupakan teori yang mengutamakan keuntungan dari pihak itu sendiri, dan juga realisme menjelaskan bahwa ekonomi yang dimiliki akan digunakan untuk kebutuhan dari negara itu sendiri. Realisme ini juga memunculkan kerjasama antar negara, maupun bisa juga konflik antar negara untuk memenuhi kepentingan negara. Jika dilihat dari kasus Venezuela, yang dimana negara ini memiliki banyak sekali sumber daya yang melimpah, terutama adalah minyak bumi. Karena hal ini juga Venezuela menyatukan minyak bumi sebagai landasan ekonomi politik dari negara mereka. Nasionalisme teori ini merupakan kesadaran suatu bangsa yang bertujuan untuk bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Artinya di sini, nasionalisme itu adalah pemikiran yang mengandungkan bahwa mewajibkan suatu bangsa untuk bersikap dan berperilaku mencintai dan menjaga bangsa sendiri dari bangsa asing yang berupaya untuk menjajah negerinya. Dalam hal ini, Venezuela yang terus mendapat tekanan dan ancaman dari Amerika Serikat terus berusaha berdiri dan menjaga negaranya dari ancaman-ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat agar tidak dijajah dan diperdaya oleh Amerika